Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bu Irma sayangi. Apa kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 4 pembelajaran 1, yaitu menulis kalimat penolakan dan penjumlahan bersusun pendek dan panjang. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untukmu dan anak-anak selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, sekarang kamu buka ya buku siswa halaman 142. Nah, marilah kita membaca teks berikut bersama-sama. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dalam teks ini anak-anak bisa menemukan kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin. Yang mana ya anak-anak ya? Coba kita lihat. Ini anak-anak. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Nah, ini adalah kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin. Perhatikan teks tadi ya. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Nah, anak-anak sudah menemukan ya kalimat penolakan yang diucapkan Udin tadi. Pernahkah anak-anak menolak ajakan teman? Bagaimana ya cara menolak ajakan yang benar? Bisakah kamu membuat kalimat penolakannya? Nah, anak-anak tentu bisa membuat kalimat penolakan setelah kita belajar bersama-sama pada hari ini. Apa itu kalimat penolakan, Bu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan penolakan terhadap ajakan atau pendapat seseorang. Bagaimana ciri kalimat penolakan itu, Bu? Ya, kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak. Ditandai dengan kata maaf atau terima kasih atau lain kali ya. Nah, seperti itu. Ingat ya anak-anak, kalimat penolakan juga harus diucapkan dengan sopan dan santun. Tidak boleh diucapkan dengan kasar atau keras. Perhatikan contoh mengucapkan kalimat yang tidak baik ini. Bapak ini mengucapkan kalimat penolakan. Hai, saya tidak setuju dengan pendapatmu. Sambil mengacungkan tangan, matanya melotot, kemudian bicara berteriak. Kira-kira ini baik atau tidak ya anak-anak? Ya betul, ini tidak baik, tidak boleh dicontoh. Ini adalah cara mengucapkan kalimat penolakan yang tidak baik. Nah, bagaimana contoh kalimat penolakan yang baik itu? Nah, ini misalnya keluarga Nisa diajak kerja bakti oleh warga. Kemudian karena mereka memiliki keperluan, maka mereka menjawab, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Mereka mengucapkan kalimat penolakan dengan diawali dengan kata maaf. Berarti mereka adalah keluarga yang sopan dan santun. Kemudian warga menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Nah, kemudian saat ibu mengajak ayah makan siang. Ayah, mari kita makan siang dulu. Ayah menjawab, terima kasih ibu, tapi ayah masih kenyang, nanti saja dulu. Nah, ayah menggunakan kata terima kasih untuk menolak ibu.
Ayah adalah orang yang sopan dan santun. Nah, anak-anak perhatikan di gambar ini ya. Udin berkaos kuning ini diajak oleh Uco dan Romi untuk bermain kelereng. Nah, kemudian bagaimana ya cara Udin menolak ajakan Uco untuk bermain kelereng? Karena Udin mau pergi ke rumah neneknya? Siapa bisa? Ya, betul. Udin menjawab, "Maaf ya Rom, maaf ya Cok, lain kali saja kita bermain kelereng, karena aku mau pergi ke rumah nenekku." Nah, seperti itu. Itu adalah cara mengucapkan kalimat penolakan yang sopan. Nah, anak-anak tentu juga bisa ya mengucapkan kalimat penolakan yang sopan, seperti yang dilakukan oleh Udin, yang dilakukan ayah. Nah, kamu harus mencontoh sikap-sikap yang baik pada cerita ini. Kemudian anak-anak, kelereng Uco tadi ada 36, kelereng Romi ada 21. Berapa ya jumlah kelereng keduanya? Anak-anak sudah pernah kan belajar cara penjumlahan bersusun pendek pada pembelajaran yang lalu? Kita ulang lagi yuk. Nah, 36 ditambah 21, ditulis 36, kemudian ditambah 21. Satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan. Kemudian kita tambahkan ya, 6 ditambah 1 hasilnya 7, ditulis di sini. 6 tambah 1 hasilnya 7, tulis di sini. Kemudian setelah satuannya kita jumlahkan, kita menjumlahkan puluhannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 36 ditambah 21 sama dengan 57. Kemudian kita coba lagi yuk cara yang bersusun pendek. 154 ditambah 33. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian di sini 1 kita turunkan. Jadi 154 ditambah 33 sama dengan 187. Mudah ya anak-anak ya? Nah, kita bandingkan ya dengan cara yang bersusun panjang. Penjumlahannya 362 ditambah 215. Kita mengerjakan dengan cara bersusun panjang. Bagaimana ya caranya? Nah, 362 kita uraikan menjadi seperti ini. Menjadi 300 ditambah 60 ditambah 2. Kemudian 215 diuraikan. 200 ditambah 10 ditambah 5. Bagaimana Bu cara menjumlahkannya? Kita urutkan dari satuannya. 2 ditambah 5 berapa? 7. 60 tambah 10, 70 kita tulis di sini. Kemudian 300 ditambah 200, di sini 500. Lalu kita jumlahkan ya. 500 tambah 70 ditambah 7 sama dengan 577. Ini cara yang bersusun panjang. Kalau cara bersusun pendek, tentu kita susun seperti ini. 362 ditambah 215, kita jumlahkan. Yang satuannya dulu. 2 tambah 5, 7. 6 tambah 1, 7. 3 tambah 2, 5. Jadi 577. Nah, mudah yang mana caranya anak-anak? Kamu pilih sendiri ya cara yang menurutmu mudah. Anak-anak bisa mengerjakan penjumlahan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, perhatikan kita latihan lagi cara bersusun panjang dengan soal yang lain. Di sini ada 489 ditambah 245. Kita uraikan. 489 sama dengan 400 ditambah 80 ditambah 9. 245 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 5. Kalau di sini tandanya dikurangi. Bagaimana Bu kalau pengurangan? Ya sama dengan penjumlahan tadi. Cuma tandanya ini adalah tanda
pengurangan. Kalau tandanya pengurangan, tentu kita akan mengurangkan ya anak-anak ya. Coba dikurangkan dari satuannya dulu. 9 dikurangi 5, 4. 80 dikurangi 40, 40. 400 dikurangi 200, di sini 200. Nah, kemudian 200 tambah 40 tambah 4, totalnya 244. Ini cara bersusun panjang untuk pengurangan. Mudah juga kan? Nanti kamu harus berlatih di rumah ya dengan orang tuamu. Kemudian bagaimana Bu dengan cara bersusun panjang? Untuk penjumlahan yang menyimpan, ini caranya juga gampang sekali. Contoh, 25 ditambah 17. 25 sama dengan 20 ditambah 5. 17 sama dengan 10 ditambah 7. Kemudian kita jumlahkan. 5 ditambah 7, bagaimana jumlahnya? Berapa? Ya, betul. 12. Kita tulis di sini 12. Kemudian 20 tambah 10 sama dengan 30. Nah, 30 kita tulis di sini, 30 ditambah. Sini kan 12. 12 kita uraikan menjadi 10 ditambah 2. Sama dengan lagi, 30 tambah 10 sama dengan 40. Kemudian ditambah di sini 2, 42. Itu untuk penjumlahan dengan menyimpan. Nah, kemudian ini dengan cara bersusun pendek lagi. Kita latihan lagi ya, karena tadi sudah, kita coba lagi. 285 dikurangi 133. Gampang sekali, tinggal dikurangkan satuannya dulu. 5 kurangi 2, 3. 8 kurangi 5 sama dengan 3. 2 dikurangi 1, 1. Nah, jadi 285 dikurangi 152 sama dengan 133. Cara bersusun pendek. Gampang ya anak-anak ya. Nah, ini pengurangan dengan bersusun panjang. 60 tambah 9. 69 ya ini. Terus dikurangi 36. Sama dengan 30 tambah 6. Dikurangkan. Satuannya dulu 9 kurangi 6, 3. 60 dikurangi 30, 30. Kemudian 30 ditambah 3 sama dengan 33. Jadi 69 dikurangi 36 sama dengan 33. Gampang ya? Nah, anak di rumah kamu mempelajari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Irma tadi dengan dibantu orang tuamu. Nah, Bu Irma berpesan pada anak-anak ya, jadikan belajar sebagai kebiasaan. Jadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal ilmu. Jadi anak-anak tetap harus selalu belajar saat di rumah maupun dimanapun kamu berada ya. Semua yang ada dipelajari. Buku dibaca, ya, atau di rumah ada koran dibaca, majalah dibaca. Pokoknya anak-anak harus menjadikan belajar sebagai kebiasaan karena sumber ilmu terdapat di mana-mana. Dengan banyak belajar, maka kamu akan memiliki banyak pengetahuan sebagai bekal kehidupan. Itu pesan dari Bu Irma ya. Nah, selain itu, anak-anak juga harus selalu santun dan sopan dengan orang tuamu, berbakti dengan orang tua. Itu pesan dari Bu Guru. Nah, tugasmu adalah mengerjakan buku siswa halaman 147. Di situ ada soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak, kemudian anak-anak membuat 5 kalimat penolakan. Udah tahu ya, tadi kalimat penolakan yang baik dan sopan bagaimana? Diawali dengan kata maaf, kata terima kasih, atau lain kali ya. Nah, semua kamu kerjakan di buku tugasmu ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk belajar dimanapun kamu berada. Nah,
Demikian yang dapat Bu Irma sampaikan. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Dan kita akan segera bertemu kembali di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.